Misalnya untuk ASN, apakah ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi terkait dengan 12 kode etik untuk ASN ini, Pak? Misalnya kalau ID kan misalnya ada MKEK atau MKDI. Kalau untuk ASN sendiri, apakah ada lembaga khusus, Pak, yang mengawasi ASN? Ada, pertama itu kan atasan langsung dan sesama. Hmm. Itu secara fungsional dia. Semua teman ASN itu mengawasi perilaku dan penerapan kode etik yang benarnya begitu. Kemudian ada yang namanya inspektorat, ada yang namanya Pol PP. Saya nih, kalau di manajemen ASN saya banyak tampilkan video-video unik tentang ketangkep basah, ada OTT lah, pelanggaran disiplin ASN itu. Tapi mungkin agenda tiga teman yang lain. Sepakat dan berujung pada pengancaman, kira-kira bagaimana tindakan kita, Bapak? Ya, Soalnya ada kasus begitu teman saya. ya, ya, itulah tantangan integritasnya. Jadi orang yang mengerjakan kebaikan itu akan selalu ada tantangan, ya. Tantangannya ya seperti itu, dicemooh, ya, diancam, ya, dilempar kalau Nabi kita dulu, ya, dicaci maki. Nah, itu tantangan orang untuk berbuat kebaikan itu. Banyak tantangannya. Jika lulus, nah inilah orang yang paripurna. Ya, lulus menghadapi tantangan itu, insya Allah sukses paripurna. Ya, jadi jika ada orang yang menentang atau tidak sesuai dengan tidak mau sesama hitamnya, mungkin hitam merasa sombong sama hitamnya, atau yang putih tidak mau kalah sama hitam, dibikin dia punya selera berbeda, ya. Jadi terjadilah perkawinan hitam dan putih, ya, bahkan yang jelek dan yang cakep, ya, yang cantik yang cakep, ya. Nah, Tuhan tidak mau itu, maunya melulu cantik sama cakep, tidak. Diberikan selera. Ada yang cantik ini senang sama yang gagah, ada yang senang sama yang jelek. Nah, begitupun yang gagah, tidak harus dia senang sama yang cantik, tetapi juga senang juga dengan yang jelek. Bahkan sekarang berkembang lagi, ya, tidak harus sama yang muda, mau sama yang tua, ya. Wah, ini aneh manusia ini. Lebih ekstrim lagi, tidak mau sama beda jenis, maunya sama sejenis. Ini luar biasa ini. Inilah manusia, ya. Tidak mau sama yang laki. Memberikan pemahaman masyarakat supaya tertarik, tidak usah sekolah ke lain. Ini sekolahan anak ke Mataram, cukup sudah di apa namanya, di Sandik. Kan banyak anaknya sekolahkan Mataram, Mendang Tulung, padahal sebetulnya di lingkungannya itu ada. Ya mungkin karena tadi, ya, di mana kalau kita bicara di aneka, di mana dia? Komitmen mutu, etika publik. Ya, kenapa dia tidak tertarik dengan sekolahan itu? Kenapa? Makanya bahasa marketing mix itu, kalau Yuli itu mungkin tahu dia. Marketing mix itu produk, price, place, promotion. Jadi kalau cara pembelajarannya, media pembelajarannya, metode pembelajarannya bagus, pinter anaknya dengan, maka banyak yang kejar sekolah di Sandik itu. Dan lembaga. Ini harus di-download dulu ya. Kalau
ini kita putar download dulu ya. Kayaknya sudah di-download itu, Mia. Tapi pas masukin PowerPoint-nya itu loh. Oh gitu. Oke. Ini pasti sudah baca ya makalahnya. Nah, apakah itu bisa dinamakan gratifikasi? Sementara pemahaman saya terkait gratifikasi ini adalah imbalan tersebut dilakukan atau dijanjikan sebelum dilakukan. Nah, sementara kita akan memberikan imbalan tersebut setelah atau sebagai tanda terima kasih. Nah, kita kan sebagai orang Indonesia kan sudah gitu adatnya, Pak. Itu kan sebagai hanya tanda terima kasih. Sementara kan gratifikasi itu diberikan sebelum atau dijanjikan sebelum dilakukan. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi penjelasan itu sangat tergantung dengan kapan diberikan dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan kapan itu ada kaitannya dengan sebuah pekerjaan dan nanti kayaknya ada penjelasan itu penjelasan khusus, kan? Jadi ada perbedaan yang ingin saya sampaikan nanti. Ya, tetapi dan inovasi di mana ketika pegawai lain terutama pegawai baru memberikan gagasan-gagasan baru dan inovatif cenderung mengalami penolakan. Nah, posisi sebagai pimpinan instansi membuat kami sulit untuk meneruskan kesalahan tersebut. Pada awalnya saya tidak berani menyatakan ketidaksetujuan saya seperti teman-teman yang lain, tapi menurut saya tindakannya tidak sangat merugikan pegawai-pegawai lain. Dalam hal ini adalah bawahannya. Jadi yang saya lakukan yaitu berbicara atau mengungkapkan langsung prinsip saya saat rapat berlangsung. Tentu dengan bahasa yang baik dan berusaha untuk tidak menyinggung. Yang B, pernahkah Anda menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar? Jika ya, ceritakan alasan Anda melakukan hal tersebut. Saya pernah menentang atasan saya karena merasa apa yang diperintahkannya bertentangan dengan nilai dan norma yang saya yakini, yaitu tidak mau menerima. Bagaimana melayani publik. Nah, adapun beberapa indikator dalam etika publik itu, yang pertama adalah jujur, tanggung jawab, integritas tinggi, cermat, disiplin, hormat, sopan, taat pada perundang-undangan, menjaga rahasia, kesetaraan, keadilan, santun, pujian, keindahan, kebebasan, kebenaran, dan kesabaran. Baik, selanjutnya, itu beberapa indikator daripada etika publik. Adapun penerapan etika publik dalam lingkungan sekolah yaitu melaksanakan tugas mengajar dengan berpakaian sesuai peraturan perundang-undangan. Ini adalah indikator daripada tanggung jawab, integritas tinggi, sopan, dan taat pada perundang-undangan. Bagaimana melaksanakan tugas, terlebih saat ini, saat pandemi, etika publik ini sangat dibutuhkan karena banyak di antara guru-guru ini kan mulai pandemi itu melaksanakan pembelajaran secara luring. Ada yang Iya, Pak. Tapi ya karena tadi Sebagai gambaran aja, Pak. Ya, karena tadi dikaitan sama nasionalisme, masalah krisis bangsa ini kan begitu ya, yang sangat multidimensi ya. Ya sekarang Adeli dengar tadi malam ya di TV One ya, yang belum dengar enggak apa-apa, saya cerita ya bagaimana perdebatan saudara pengamat politik di sana yang ahli hukum tata negara. Dia meramalkan apa namanya ketika ada wacana ini kan ada wacana dari partai karena gini nasionalisme kan kita bicara tadi multi krisis politik juga ya ada ya nggak apa-apa dikit ini bagaimana ada sudah mulai yang membicarakan untuk dilakukannya amandemen ke-5 kalau nggak salah ya kalau terjadi kan amandemen sudah 4 kali ya Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah ini
sangat khawatir. Akan Febi Sari, mana nih yang relevan? Luar biasa. Jadi ini seperti kelas kecil kita FGD, jadi forum grup diskusi, ya forum grup diskusi kelompok 3 nih. Bagaimana untuk membantu satu teman dan lain mengatasi permasalahannya dengan menerapkan nilai-nilai aneka yang ada, yang kita sudah pahami dari sesi asinkronus kemarin. Nah, seperti itu. Oke. Jadi monggo silakan menambahkan juga tidak apa-apa. Ada solusinya nih, mungkin siapa yang berikan. Ya, cuma nanti akan saya batasi dengan waktu ya. Oke, nanti akan saya batasi dengan waktu karena biar berimbang semua mendapatkan jatah untuk itu. Ya, ada lagi tadi kita apa kita tutup dulu? Silakan siapa? Satu, Bu. Boleh? Bu. Oh. Boleh saya dulu. Boleh silakan siapa itu yang Oke. Ya, lanjut Pak Mustahil. Nggih. Kalau di poin nomor 3 untuk solusinya, di sini yang saya lihat solusinya hanya etika publik, bagian dari akuntabilitas, dan tentunya dalam mengajar juga nasionalisme kan juga diterapkan di situ kan kita tidak membedakan semua siswa di situ kan gitu. Tadi disampaikan tidak masalah suku, agama, ras dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya kan enggak. Itu juga kan nasionalisme di kelas. Jadi penerapannya bisa juga di kelas kepada siswa-siswa kita gitu. Sehingga ya tadi mereka poinnya dia senang lah gitu, senang. Terakhir Mbak Niwayan Budi belum? Iya Pak. Selamat siang. Oh, Selamat Niwayan pagi, Trisna Pak. ya, Niwayan Budi Iya. barusan ya. Oh ya, sorry. Tadi pindah anunya, gak tahu kok tiba-tiba di laptop saya pindah posisi anunya gitu. Ya silakan. Amanah dan berlaku jujur dengan tidak menerima suap sebagai bentuk tindakan anti korupsi. Banyak oleh bupati, kan sering dengar kan ada peraturan bupati, ada keputusan bupati. Jadi berbeda-beda. Pemerintah itu mempunyai berapa peran. Bisa dia mengeluarkan keputusan. Dia juga bisa membuat peraturan. Nah, keputusan ini mengikat hanya di kalangan tertentu saja. Kalau peraturan, dia mengikat publik. Lebih luas jangkauannya, lebih banyak orang yang diikat, sehingga dia bisa memberikan sanksi. Misalnya kayak peraturan daerah, ditindaklanjuti oleh peraturan bupati. Mengapa kita perlu bicara tentang peraturan? Karena peraturan itu berkaitan juga dengan masalah akuntabilitas. Jadi begitu luas yang Tapi kalau misalnya membahas kasus yang tidak sesuai dengan tugas, itu nggak boleh. Ya, ingat ini Ibu biarkan kenapa? Karena ini sebuah pembelajaran agar jangan tidak terjadi nanti saat evaluasi akademik. Ingat kalau sekarang ini kita masih belajar, evaluasi akademik itu adik-adik akan dievaluasinya langsung oleh Widya Iswara Lan. Jadi tidak ada hubungannya dengan BPSDM Provinsi NTB. Ya, kita tidak bisa mengintervensi.
Nah, ini mudah-mudahan sengaja Ibu sampaikan di sini supaya nanti ini bisa menjadi kita lebih gampang kita belajar dari kesalahan daripada ketika kita tidak menemukan kesalahan sama sekali, oke? Ya. Jadi tolong diingatin ya semua satu kelas ini jangan sampai nanti gagal di evaluasi akademik. Ingat fokus pada kasus yang dibahas. Jangan keluar kasus. Ketika adik mau menambahkan data dan fakta mungkin yang tidak ada dalam kronologis kasus, boleh. Berdasarkan referensi apa? Sebutkan referensinya. Untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan kita sendiri. Kemudian nilai kejujuran. Tanpa sifat jujur, seorang individu tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan. Kemudian di sini saya memaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan di cermin integritas itu didasarkan pada nilai 4 poin tadi. Dalam setiap instansi maupun organisasi pastinya selalu ada kode etik yang diterapkan dan harus dipatuhi oleh anggota maupun yang melaksanakan kebijakan. Di samping kode etik di SDN 14 Gunmas pun menerapkan moto senyum, sapa, salam. Dari moto tersebut sangat bertentangan dengan perilaku korupsi. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pengajaran sehari-hari, tentu saja terkadang adanya pelanggaran kode etik yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal yang pernah saya lakukan, teman-teman lakukan. Tindakan apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman akan bertemu dengan teman-teman lain, tapi tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Ya. Nah, jadi ini kembali ya teman-teman kepada orientasi mutu kita ya. Kembali lagi kepada agenda 2 yaitu integritas ya teman-teman. Maka itu kalau sudah kita memiliki komitmen ya, janji itu integritas kita selaku aparatur sipil negara. Nah ini pada keseharian kita. Ya, mungkin belum tentu juga kita diterima, tetapi itulah sebuah tantangan teman-teman untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan terkait dengan sekiranya ada teman-teman seperti itu? Tunjukkan, kita tidak bisa lantas harus mengikuti seperti itu ya teman. Akan menjadi hitungan detik. Terus ada inovasi, misalkan dari aspek kecepatan. Ya. Jadi intinya dalam penerapan nilai-nilai komitmen mutu adalah ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya. Bagaimana caranya ya tentu kalian yang lebih paham. Ya. Perlunya inovasi. Nah kalau berkaitan dengan nilai dasar apa yang terakhir? Anti korupsi. Coba Ludia Artami, bagaimana wujud kita mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai seorang ASN? Oke Pak, saya akan coba menjawab. Contoh implementasi anti korupsi, misalnya seperti anti korupsi. Misalnya seperti contoh untuk tidak serta. Namun, di tengah kondisi saat ini, banyak isu dan rumor yang mengatakan bahwa ASN tidak profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai ASN. ASN yang profesional mencerminkan ASN yang berintegritas, melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau yang sering disebut dengan ASN beraneka.